Kesenjangan gender sudah lama terjadi. Kesenjangan tersebut mempengaruhi banyak hal, seperti sulitnya perempuan untuk mengembangkan diri dalam situasi tertentu. Upaya kesetaraan gender telah diperjuangkan agar terdapat kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk memiliki hak yang sama dalam memberikan kontribusi serta mendapatkan keuntungan yang sama dari ekonomi, kehidupan sosial, budaya, dan politik. Kesetaraan gender adalah pemerataan pandangan di dalam masyarakat terhadap nilai pria dan perempuan beserta peran yang mereka dapatkan, walaupun terdapat banyaknya perbedaan di antara mereka. Indonesia merupakan salah satu negara dengan budaya yang melekat dengan konsep patriarki, sehingga kesetaraan gender di Indonesia masih didominasi oleh pria. Hanya ada 53% jumlah pekerja perempuan dari seluruh total populasi perempuan di Indonesia. Jumlah tersebut tentunya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah pria, di mana sebanyak 83% pekerja pria dari total pria usia produktif di Indonesia. Akibatnya, perempuan memperoleh 23% total gaji yang lebih sedikit dibandingkan pria. Lapangan kerja di Indonesia masih didominasi oleh pria disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya anggapan pekerjaan formal lebih cocok dilakukan oleh pria. Kemudian adanya persepsi buruk mengenai perempuan di dunia kerja, seperti faktor-faktor tersebut mengakibatkan kaum perempuan lebih dikonsentrasikan hanya dengan di beberapa pekerjaan tertentu, seperti pengasuh, kasir, jasa makanan, dan juru tulis. Contoh ini merupakan informasi yang membuktikan bahwa lapangan pekerjaan perempuan di Indonesia masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan lapangan kerja pria. Di Indonesia, tidak jarang ditemui kasus yang membuktikan bahwa diskriminasi gender masih terjadi di dunia kerja Indonesia, seperti perbedaan upah yang diterima berdasarkan gender, diskriminasi dalam pengembangan karir yang berarti sulit bagi kaum wanita untuk naik tingkatan di dunia kerja, pelecehan seksual di dunia kerja, pemecatan diskriminatif seperti pemecatan akibat hamil, kurangnya perlindungan persalinan, dan keseimbangan antara pekerjaan dengan keluarga. Meninjau kesetaraan gender dalam dunia kerja di Indonesia, kami melihat keterlibatan perempuan di instansi pemerintahan dan BUMN. Dalam instansi pemerintahan, meninjau pada pengumuman nomor SEK.KP.02.01/745 terkait pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2019. Pada konteks seleksi CPNS di bawah naungan Kemenkumham tahun 2019 tersebut, terdapat beberapa hal terkait aspek kesetaraan gender, meliputi 1. Untuk jabatan penjaga tahanan, terdapat ketidaksetaraan yang disebabkan oleh ketimpangan jumlah formasi umum yang dibutuhkan. Untuk pria sebanyak 2.497 dan untuk wanita hanya sebanyak 277. 2. Untuk jabatan pemeriksa keimigrasian pelaksana atau pemula, terdapat ketimpangan di mana jumlah pria sebanyak 528 dan jumlah wanita sebanyak 60. Merujuk pada daftar anggota pejabat dan staf khusus Kementerian Pendidikan Indonesia, terdapat 2 orang pejabat perempuan, yakni bernama Katarina Mulina Girsang, SH, SEMH, yang menempati jabatan Inspektur Jenderal, dan Fiona Handayani, MBA, yang menempati jabatan sebagai staf khusus Mendikbud bidang isu-isu strategis, di mana anggota pejabat terdiri dari 10 orang dan staf khusus terdiri dari 5 orang. Dengan begitu, Indonesia telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan di instansi pemerintahan, meskipun masih ada ketimpangan dalam jumlah angka. Dalam instansi BUMN, laporan hasil penelitian oleh Grant Thornton International yang bertopik Women in Business 2018, perempuan Indonesia yang menempati posisi di jajaran pimpinan manajerial perusahaan mencapai 43%. Dalam ranah BUMN di Indonesia, beberapa di antaranya yaitu 1. Ibu Rini M. Sumarno sebagai Menteri BUMN. 2.
Ibu Nike Widiawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina. 3. Ibu Ira Puspadewi sebagai Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry. 4. Ibu Setia M. Mumin sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Damri. 5. Ibu Emma Sri Martini sebagai Presiden Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur. Dan 6. Ibu Dwina S. Wijaya sebagai Direktur Utama Peruri. Bangkitnya perempuan dalam ranah pekerjaan disebabkan oleh perubahan stigma masyarakat yang saat ini menjadikan perempuan harus ada dalam salah satu posisi manajemen perusahaan atau bisnis. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan juga dinilai akan memberikan keberagaman dalam penyelesaian masalah atau mencari solusi saat proses pengambilan keputusan. Menunjukkan bahwa negara berkembang lebih terbiasa dengan adanya perempuan dalam urusan perusahaan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan 5 narasumber yang memiliki latar pekerjaan yang berbeda. Menurut Anda, apakah budaya patriarki itu masih melekat di lingkungan pekerjaan Anda? Masih banget, apalagi lebih sering itu dirasakan pas liputan ya. Budaya patriarki itu dirasakannya pas liputan gitu. Misalnya perilaku-perilaku yang seksis, yang mengarah-ngarah pada mendiskriminasi perempuan, atau bahkan praktik-praktik pelecehan seksual itu tuh masih ada gitu. Kalau misalnya kita jurnalis perempuan itu turun meliput di lapangan gitu. Sudah tidak. Dari beberapa tempat kerja saya melihat sudah tidak ada budaya patriarki. Iya. Sejauh ini saya tidak merasakan adanya budaya patriarki sih, karena di kantor kami mengutamakan kesetaraan gender. Menurut saya, budaya patriarki sudah tidak melekat di lingkungan pekerjaan saya, karena kepolisian sudah memberikan kesempatan kepada polisi wanita untuk dapat berkiprah mengeluarkan potensi diri yang dimiliki oleh polisi wanita di dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi Republik Indonesia. Contohnya, sudah banyak jabatan Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda yang dijabat oleh seorang polwan. Bagaimana pendapat Anda tentang perempuan di lingkungan kerja? Kalau menurut saya sih perempuan itu harus diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaannya apa gitu, karena ya pada dasarnya kalau peran gender itu kan lebih kayak konstruksi sosial masyarakat ya, itu yang dibentuk oleh masyarakat bahwa perempuan itu harus kayak gini, laki-laki itu harus kayak gini gitu. Nah itu tuh merugikan baik perempuan maupun si laki-lakinya. Perempuan dan laki-laki sama, dinilai sama dalam arti tergantung dengan kinerja masing-masing. Baik perempuan atau laki-laki bisa mendapatkan posisi sesuai dengan kinerjanya. Oke. Perempuan sangat penting di lingkungan kerja karena perempuan sendiri terbilang lebih teliti dibanding laki-laki. Perempuan sangat dibutuhkan di lingkungan kerja saya karena tuntutan dari masyarakat seperti kasus kejahatan yang banyak terjadi menimpa perempuan dan anak, di mana dibutuhkan peran polwan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena perempuan dalam hal ini polwan menggunakan cara pendekatan secara persuasif dari hati ke hati. Apakah diskriminasi masih sering terjadi di lingkungan kerja Anda? Masih sih memang komentar-komentar seksis dari narasumber, bahkan dari editor pun ada gitu. Ini aku nggak ngomong cuma aku doang ya, jadi nggak ngomong cuma Kompas doang, tapi aku ngomong media secara menyeluruh. Sudah tidak ada dan sudah lama saya tidak pernah melihat adanya diskriminasi di lingkungan kerja saya. Selama ini sih saya tidak merasakan hal-hal yang bersifat diskriminatif sih. Diskriminasi sudah tidak ada di lingkungan kerja saya, karena Polwan dan Polki sudah memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama di segala bidang tugas Polri. Apakah perempuan bisa mendapatkan posisi yang setara dengan pria?
sih, ini lebih ke jabatan. Bisa sih. Bahkan pemimpin redaksi aku, bos aku di Kompas dulu kan Mbak Dinuk Pambudi ya, dan dia itu perempuan, dan dia itu juga bos yang sangat peka juga lah dengan masalah kesetaraan gender dan isu-isu feminisme gitu. Sangat bisa. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa perempuan atau laki-laki sama bisa menempatkan posisinya sesuai dengan kinerja masing-masing. Di saat ini, pekerjaan yang dilakukan oleh pria dapat dilakukan juga oleh wanita. Ya, sangat mungkin perempuan bisa mendapatkan posisi yang setara dengan pria, dengan catatan perempuan memiliki kemampuan dan kemauan untuk dapat meningkatkan skill yang dimilikinya. Menurut Anda, apakah pendapatan perempuan masih di bawah pendapatan laki-laki? Kalau di kami itu memang nggak dibedakan antara gaji perempuan sama laki-laki, semuanya sama. Yang membedakan itu pengalaman kerja, masa kerja udah berapa lama, kayak gitu-gitu sih. Tidak. Intinya dari semua pertanyaan ini adalah semua berdasarkan dengan kemampuan dan kinerjanya masing-masing. Menurut saya sih tidak ya, karena tergantung dari divisi pekerjaan masing-masing sih. Pendapatan perempuan dan laki-laki untuk saat ini di zaman milenial sudah sama dan setara, tidak ada perbedaan sama sekali. Seberapa penting kehadiran perempuan dalam lingkungan pekerjaan Anda? Sangat penting ya, yang pasti sangat penting, karena perempuan bisa memberikan insight-insight yang berbeda tentunya dari laki-laki, punya sudut pandang yang berbeda juga gitu. Sangat penting karena ada beberapa skill yang dimiliki perempuan tapi tidak dimiliki laki-laki. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi perempuan termasuk penting untuk ada di lingkungan pekerjaan atau perkantoran. Saya sebagai perempuan menyarankan untuk tenaga kerja lainnya untuk berani bersaing dalam menyetarakan gender guna tidak terjadinya diskriminasi. Kehadiran perempuan di lingkungan pekerjaan saya sangat penting, apalagi dalam hal-hal tugas yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Seperti yang sudah saya jelaskan di poin nomor 2. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan di beberapa tempat kerja, Indonesia telah berhasil menerapkan kesetaraan gender di dunia kerja. Dalam mencapai kesetaraan gender di dunia kerja secara utuh, memang masih membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, setiap langkah kecil sangat berarti. Proses kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia tidak boleh berhenti sampai di sini. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memperjuangkan hak masyarakat Indonesia untuk dapat dihargai, diberikan perlindungan, dan mendapatkan kesejahteraan di tempat kerja, tanpa dibedakan berdasarkan gendernya. Indonesia rumah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?